Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT 1,5 mungkin ya, karena pada hari ini kita akan lebih fokus chartingnya ke BTC Ethereum, tetapi akan juga bahas komen karena tadi slot untuk DCWT sesi pertama sudah diambil oleh on-chain ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan komen, kita harus ingatkan lagi bahwa pada hari ini jangan lupa akan keluar beberapa data penting dari US ya. Dan itu akan keluar mulai dari jam 9 kurang 15 malam sampai paling malamnya itu jam 9 ya. Jadi akan ada S&P Global US Manufacturing PMI, lalu akan juga ISM Manufacturing PMI dan juga prices. Jadi siap-siap jam seginian akan kemungkinan terjadi volatility begitu. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam segini atau dekat-dekat US market mau opens, hati-hati, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP by that time ya. Oke, langsung aja kita masuk dulu ke komen karena takut kelamaan ya. Yang pertama ini dari, nah ini kadang-kadang YouTube atau kenapa suka begini ya. Yang pertama dari Andri Tiono ya, ada pepatah lama mengatakan beli meme coin untuk melahirkan Bitcoin. Artinya adalah untung di meme ujung-ujungnya dibuang ke BTC. Bener banget ya. Tapi kalau mungkin gua versi lebih jadulnya lagi itu dibilang dari alts begitu. Fokusnya di alts. Jadi udah untung di alts nih ya, udah gede, balikin lagi BTC gitu. Nah, buat yang lebih generasi sekarang bener sih memes ya, dan memes gila sih sebenarnya secara profitnya. Makanya gue bilang boleh banget profit dari meme coins. Tetapi jangan mau nikah sama meme coins karena udah banyak kasusnya yang curhat sama gue. Aduh bang, gue cycle kemarin tuh untung ribuan persen loh bang. Tapi akhirnya gimana? Minus bang. Kok bisa minus sama gue nggak di TP bang? Nah itu ya, jangan dibawa ke cycle selanjutnya. Jangan dibawa tidur ke bear market. Kalau sampai mau bawa tidur ke bear market tuh lebih aman di BTC dan Ethereum. Itu pun bakal tetap minus begitu ya. Tapi nggak terlalu parah dibandingin memes. Ya lo udah sering dengar dari segmen meme coins gua. Ya, jadi gua setuju banget nih sama Bro Andri. Mantap nih, komen-komennya luar biasa nih. Bahkan sedikit nge-rhyme juga nih ya. Kayaknya Bro Andri punya punya inner pujangganya keluar nih kalau lagi komen di TCI ya. Next, kita masuk ke user something lah panjang belakangnya ya. Sejak rutin nonton Pak Toshi, jadi tenang dan santai setiap saat. Saking santainya selalu pasang jaring, lumayan bawah. Kena juga, modal jadi murah. Thank you Pak Toshi. Ya, itu dia ya. Kalau hati tenang, hati adem ya, ya kita akan jadi rasional. Lu cobain deh. Lu cobain ya trading lagi, wah penuh dengan amarah ya, nggak usah ngomongin dulu resiko, lu penuh dengan amarah aja udah nggak bener begitu, apalagi kalau lu udah pakai perasaan masukinnya, wah gue harus untung sekian nih, gue mau beli Lambo misalkan ya, ujung-ujungnya bukan Lambo malah minus gitu ya. Jadi ini bagus nih ya, udah tenang. Gue seneng banget udah banyak yang komen, bang gue setelah nonton konten lu tuh jadi tenang bang. Ya itu, kalau lu investing sesungguhnya ya, bukan berjudi, lu akan tenang. Tapi kalau lu berjudi ya itu akan dakdikdukser ya, kayak di Dufan begitu ya. Next dari murid Bang Toshi. Bang, nggak ada CWT ya itu ya. Jawab aja karena udah ada on-chain ya. Gua mau nanya bang, kalau candle break bergerak naik ke atas, apakah kita buy di sini juga? Apa pas bergerak turun aja? Pas turun aja ya, pas turun aja. Jadi garis biru itu kalau misalkan begini ya. Misalkan kita ambil contoh di sini lah ya, kayak di sini nih. Nah, waktu turun kita beli, waktu naik jangan beli lagi. Nah, jadi kita belinya as support, jangan kita beli sebagai resisten. Kalau kita beli sebagai resisten itu salah menurut gua ya. Walaupun harganya sama, tetapi ininya beda, ya mindsetnya berbeda begitu. Jadi kalau misalkan nih ya, misalkan nih sekarang BTC retest lagi ya, retest lagi ke sini. Nah, lu boleh pertimbangkan untuk DCA buat yang belum kemarin. Jangan diulang-ulang gitu ya. Jangan lu 10 peluru, misalkan BTC gini nih, 10 hari gini nih. Udah habis duit lu semua di sini. Jangan kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah DCA di harga-harga segini, gua lebih prefer lu untuk coba cari lagi pair lain yang belum lu DCA. Siapa tahu dia lebih dalam, apalagi untuk alts ya. Tetapi ingat 70-30 ya, 70-30. Oke, itu kurang lebih pertanyaan bagus ya dari murid Bang Toshi. Saya gue setiap kali baca ini ya, gue sedikit tersanjung namanya ya, murid Bang Toshi ya. Gue like ah. Oke, next dari Abdus Salam ya. Maaf Mak Toshi, mau saya awam banget di kripto. Tolong jelasin
satu-satu istilah populer kayak short, long, spot, future, EMA 20, EMA 50 dan lain-lain. Nah, ini lu kan kemungkinan masih sangat baru nih ya. Jadi kalau gue pribadi sih sarankan jangan dulu pegang futures karena gue udah terlalu sering banget kan dengerin curhat-curhatan gitu ya, orang-orang masuk ke grup, ya tahulah grup-grup apa ya, gue nggak sebut lah, udah tahu grup-grup apa. Ya belum apa-apa masuk suruh depo harus pakai link referral mereka ya, di kita nggak ada ya. Kalau lu mau aja boleh, kalau nggak mau ya nggak apa-apa ya, bisa terima aja ilmunya nggak apa-apa, itu gue kita burtuai anggap aja ya. Nah langsung disuruh futures udah gitu udah liquid bingung ya. Aduh itu banyak banget serius, itu dari cycle kemarin ya, dari 2021 banyak yang report kayak gitu. Jangan ya, gue sarankan buat lu misalkan masih awam banget nih ya, lu lebih baik DCA murni dulu aja. DCA murni di BTC Ethereum, pelan-pelan belajar ya. Apa itu EMA 20, EMA 50 dan seterusnya. Ya untuk EMA 50 20 aja ya. Untuk short long ini kita lewat dulu aja ya. EMA 20 50 adalah moving average yang kita bisa lihat di sini. 20 warna hijau, yang warna biru itu EMA 50, yang 200 itu warna merah. Nah, ini lu bisa setting dengan lu klik indikator ya. Lu cek boleh pakai moving average yang simple boleh. Mau lu langsung pakai yang ini mana ya, ribbon. Nah, ribbon juga boleh ya. Sisanya tinggal lu oprek-oprek sendiri begitu ya. Nah, mungkin nanti at some point gue akan bikin lagi sih. Tapi seingat gue dulu gue udah pernah bikin sih untuk moving average. Lu mungkin boleh cari di video gue di tahun 2021 atau 22 lah ya. Boleh cek ya. Next, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, ke Encek Cuan ya. Hai Kotoshi dan Sato, izin tanya, kalau misalkan saya cenderung konservatif, menurut pendapat Kotoshi, misalkan saya DCA spot atau buat trading swing, misalkan saya baru beli setelah dia ngebentuk higher low, ya mending mana kok sama retest 2, soalnya kadang-kadang setelah retest 1 terus naik lagi. Nah itu benar, kadang-kadang tidak terjadi konfirmasi ya, nggak retest kedua atau nggak ngebentuk higher low ya. Terus dibanting atau ngebentuk higher low tapi udah tinggi. Nah, jadi gini, kalau menurut gua, lo konservatif, misalkan gini ya, lo sebulan nih, ini biar gampang aja angkanya ya, tentunya nanti tinggal bisa disesuaikan aja secara persentase. Misalkan lo ada dana 1 juta nih untuk investasi di kripto. Nah, kalau menurut gua lebih baik tuh maksimum di 20% dari 1 juta itu lo masukin untuk futures begitu. Kalau lo pengen trading futures tentunya ya. Kalau lo nggak mau futures sama sekali jangan dipaksain. Full aja semuanya spot. Nah, itu untuk yang konservatif. Kalau buat yang lebih agresif mungkin bisa 50-50 begitu. Tapi intinya semakin lu lebih agresif ya semakin besar dana untuk future tradingnya begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Next dari Aina88. Izin tanya Mak, apa sih nih rambu-rambu yang harus kita para newbie pegang teguh di bulan September ya, di market yang semakin menunjukkan ketidakpastian yang sangat menguras mental dan kesabaran. Terima kasih Mak Toshi dan TCI Team, sehat selalu buat kalian. Amin. Thank you for the kind words. Kalau menurut gua untuk September ini ya, kenapa disebutnya September? Karena secara statistically speaking, September ini adalah seingat gua bulan terjelek ya, bulan terjelek secara statistik dari 2011 seingat gua. Ya, jadi September ini kecenderungannya seringnya itu merah begitu, bulan merah begitu, bahkan even worse than Agustus. Begitu. Jadi kalau menurut gue persiapannya adalah apa? Persiapannya itu jangan terlalu membuka posisi yang berbahaya. Jadi buat lo yang misalkan agresif nih ya, wah gue biasanya trading agresif nih bang. Mungkin boleh jangan terlalu agresif gitu. Jangan terlalu dipaksain begitu. Buat lo yang konservatif udah just stick to your plan aja. Dan mungkin kalau yang konservatif banget boleh pertimbangkan untuk puasa dulu trading futures. Fokus aja untuk untuk akumulasi secara spot. Itu juga bisa dipertimbangkan seperti itu ya. Yang pasti satu yang paling haram, jangan all in di satu titik manapun, mendingan di DCA-in aja begitu, karena September apalagi dalam kondisi bisa drop dengan cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Itu kalau lo all in ya, lo ngerasa bahwa udah cukup nih ini last bottom, taunya hancur lebih dalam, itu akan sering kali terjadi apa? Lu buy high, sell low. Terlalu sering kali terjadi ya. Oke. Wah ini mantap nih, dijawab sama JK Channel. Ini juga salah satu subscriber kita yang suka komen juga nih. Mantap. Ya ini gue suka banget ya. Harus terus saling tukar informasi, tukar ilmu ya. Mantap. Next. Dari apa ini?
Leli Rohmawati ya. Mau tanya Bang, ketika The Fed turunkan suku bunga, bagaimana dampak terhadap market kripto untuk jangka menengah? Dampak plus minusnya saat hard landing dan plus minusnya ketika soft landing. Kalau soft landing ya, kalau menurut gua, walaupun soft landing masih bisa tetap drop begitu, tapi nggak se ekstrim kalau hard landing. Simpelnya sih gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomong nih, apakah suku bunga turun langsung ngedam? Ini ada sedikit susah nih karena gini 2019 itu buat lo yang nggak tahu The Fed itu menyatakan bahwa mereka tidak ada rencana untuk menurunkan interest rate di 2019. Tetapi setelah pengumuman itu 1 bulan setelah itu berarti dari dia tuh mengumumkan Juni, Julinya langsung turun. Orang ngelihatnya apa? Orang ngelihatnya The Fed gagal nih. Waduh, tiba-tiba turun ya interest rate-nya. Sebelumnya ngomong nggak akan turun, baru sebulan lalu. Wah, orang panik. Begitu. Nah, tapi untuk kali ini kita tahu di September ini mereka sudah menyatakan beberapa kali sebelumnya bahwa September akan kemungkinan besar terjadi cut rates. Nah, jadi itu mungkin yang sedikit berbeda dibandingkan dengan cycle sebelumnya. Jadi nggak pasti bakal sama kayak 2019. Nah, kecuali nih, misalkan udah September turun, tiba-tiba November turun lagi. Udah gitu bulan depannya turun lagi. Nah, itu kemungkinan bisa terulang seperti 2019, di mana orang-orang melihat bahwa the Fed gagal untuk take control. Begitu, karena dia bilang kan cuma sekali nih, ternyata berkali-kali. Nah, gitu. Itu sih mungkin yang menjadi satu hal yang harus kita pantau, gitu ya. Next dari Abidakila. Saya di ENA minus 84%, beli di pucuk. Ya, begini ya. Ini gua udah kesekian kali dengar ada curhatan seperti ini ya. Kalau yang gua sering dengar tuh kadang-kadang ya mungkin ya ada ya banyaknya ya, tapi nggak semua banyaknya tuh gara-gara disuruh ya. Wah, gue masuk ke grup ini Bang, katanya udah Bang beli ini bakal ngepam nih, lihat nih BTC bakal lanjut. Itu biasanya ke bawah gara-gara momentum kemarin nih. Nih belum halving aja udah nih all time high, udah halving pasti langsung ngepam lagi gitu ya. Nah, makanya pada banyak yang ngerasa mendingan beli alts deh, nanti lebih gede. Padahal gue udah bilang ya, di masa-masa QT itu cenderung BTC mengalahkan altcoins ya, cenderung mengalahkan altcoins. Jadi ya memang seperti itulah ya. Makanya kalau gue pribadi sangat menyarankan untuk jangan gampang percaya disuruh beli A suruh beli B. Nah, lu mendingan coba research lagi lebih dalam begitu, bagaimana cara untuk bikin porto gitu. Nah, kalau porto gue udah bahas berkali-kali dari 2022 loh. Dari zaman 2022 di mana kita dapat bottom dari 15.000. Gue bilang, ingat 70-30 ya. Mayoritas pegang BTC karena BTC ini adalah fondasi dari portofolio kita ya. Altcoins ini seperti interior deh ya, interior dari rumah kita. Nah, lu kalau mau bikin rumah yang kokoh, apakah fokus lu di di fondasi atau fokus di interior? Jadi fondasi, interior belakangan deh ya. Interiornya masih busuk pun masih bisa hidup. Tapi kalau lu interior bagus dan lain-lain yang mereknya luar biasa ya, tapi fondasinya buruk, bam, hancur rumah lu. Begitu ya. Next dari Erin Yeager yang ngimpi apa gua semalam, sampai 2 komen gua dua-duanya di notice. Waduh ya, ini jadi 3 nih ya. Ya, thank you for the nice comment ya. Gua harap lu makin profitable ya. Ini bro Erin Yeager nih ya, kayaknya suka banget sama AOT ya. Next dari mana lagi nih? Udah ya. Oke. Jadi kurang lebih sih kayak gitu. Mungkin yang harus gue ingatkan sekali lagi adalah kita masih dalam masa-masa QT. Tahu dari mana QT ya? Ya simple. Lo lihat aja sendiri di sini ya. Interest rate itu masih belum turun. Satu. Yang kedua adalah balance sheet masih terus terjun payung. Begitu. Nah, selama masih masa-masa seperti ini, sulit untuk kita bisa mendapatkan altcoin season. Begitu. Maka dari itu please jangan terlalu nafsu. Karena gini loh, banyak yang ngerasa gini, udah nih BTC turun, nah daripada beli BTC nih, alts lain dropnya udah lebih gede nih, udah kita all in ya. Udah gede nih, udah minus 30% ya. Ya 30, tahunnya dia jadi 40, 50, 60. Nah, itu yang serem. Karena liquidity-nya belum ada. Waktu liquidity belum ada, lu paksain masuk ke altcoins, itu bisa buat semua jadi berantakan. Gitu. Jadi itu aja yang harus gua remind, jangan sampai kemakan sama ya tahulah ya, jangan sampai kemakan sama grup-grup yang menjual lu terus untuk beli token-token yang lu bahkan nggak pernah tahu apa. Begitu. Apalagi disuruhnya semua duit lu masukin. Aduh, jangan ya. Blue chip altcoins aja gua tidak sarankan untuk lebih gede daripada BTC di masa-masa sekarang. Begitu ya.
Oke, terus jangan lupa lagi economic calendar kita akan keluar jam 9 dan 9 kurang 15. Jadi siap-siap ya. Ada kemungkinan bisa terjadi volatility yang lumayan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Kemarin tiba-tiba terjadi reclaim lagi dan reclaim dua-duanya lagi ya. Nah, jadi kayak ke fake out kerasanya nih. Tapi ya gue udah bahas setelah weekly close di bawah dari BSB, ini kebiasaan dari Bitcoin. Kebiasaannya adalah dia retest gitu. Jadi ya jangan kaget ya, gue udah bahas dari weekly close tadi Senin ya, kemarin Senin ya. Nah, siap-siap ada kemungkinan kita bisa retest ke ya BSB. BSB sekarang ada di angka 63.000 sampai 60 ribuan. Ya 61.000 lah kalau kita bulatkan. Jadi ya hati-hati jangan sampai kemakan lagi sama ya jangan chasing pumps deh intinya ya. Jangan lu paksain waktu satu aset lagi ngepump karena lu panik takut ketinggalan terus lu beli. No, tunggu sampai dia minimal retest ke support begitu ya. Oke, nah untuk sekarang sih ya lagi-lagi PR besarnya dari Bitcoin adalah di weekly. Apakah dia akan ke reject atau enggak? Statistically speaking, apalagi setelah fake out dan fake outnya 2 kali lagi ya. Uniknya kita punya datanya ya, kita punya data di 2018 di mana dia fake out 2 kali. And it's never good ya waktu dia nge-fake out di BSP. Dan seperti reclaim ternyata jebol. Reclaim jebol. It's never good. Dan kalau mau kita ngomong ini 2 kali ya, kalau mau ngecek yang sekali ada juga di sini di 2022. Fake out ya, reclaim sorry ya. Dia reclaim, retest, boom, fake out. Apa yang terjadi? Lower low. Kita cek lagi di sini. Lower low, lower low. Begitu. Jadi ekstra hati-hati begitu ya. Nah, kalau misalkan orang mikir, wah bang, itu tuh beda bang, soalnya itu tuh masa-masa lagi bear market. Oke, nih lagi bull ya. Reclaim, ternyata fake out, jeboom, gagal mantul. Jadi ekstra hati-hati aja menurut gua ya. Kalau gua pribadi sih menyiapkan hati kita bisa sampai minimal ya, minimal sih menurut gua bisa mengunjungi lagi 55.000 alias ya kurang lebih weekly close yang terjadi di Juli awal. Pasti nggak bang? Ya nggak sih, ya nggak ada yang pasti di dunia ini. Lu besok aja hidup atau enggak itu masih belum pasti, itu masih misteri ilahi. Tetapi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, statistically speaking, probability untuk membuat lower low besar ya. Oke, next kita akan langsung masuk aja ke buy limitnya. Untuk Bitcoin sih nggak terlalu banyak berubah ya. Jadi cuma ya reclaim aja ya. Buy limitnya di 58.455, 57.570 dan di 50.000 pas deh kita bulutin ke bawah aja nih ya. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 58.455.
Next, kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum, sayangnya tidak terjadi retest kedua kemarin ya. Kalau retest kedua udah nih profit. Tapi ya lagi-lagi, kalau market masih belum kasih ya udah jangan dipaksain ya. Sekarang yang kita udah dapat adalah posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 2552 sebagai resisten. Artinya kita sudah kebuka posisi short dan sekarang sedang dalam keadaan floating profit sebesar berapa nih? Ya 1,5% di saat kita ngerekam ya. Target TP-nya seperti pembahasan bukan pembahasan kemarin ya, belum sempat bahas kemarin. Untuk target TP-nya di angka 2464 ya, itu untuk kurang lebih posisi short di Ethereum. Untuk posisi spotnya ada di angka 2464, 2419 dan di 2363 untuk posisi spotnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi 1,5 ini ya. Selanjutnya kita akan ke tiga golden rules. Yang pertama adalah jangan pakai uang panas, jangan over leverage. Yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.